EDC yang bisa sewa per bulan ya, cuma sewanya kalau nggak salah sekitar 200.000 per bulan, murah ya. Tapi sebelum saya cerita per bulan 200.000 itu, saya cerita dari awal dulu ya. Jadi yang bisa sewa per bulan EDC yang bisa disewa itu adalah EDC BPRKS. EDC BPRKS itu punya dua model. Ini saya kasih contoh ya, kasih contoh punya saya yang sekarang saya pakai, karena kebetulan saya pakai EDC BPRKS itu setahun yang lalu ya. Sekarang sudah nggak pakai BPRKS lagi karena saya sudah nggak mau sewa lagi, saya pengennya yang hak milik ya. Jadi yang EDC BPRKS itu dia punya dua. Yang pertama sewa yang per tahun, yang kedua sewa yang 2 tahun. Ini hanya contoh ya. Yang satu itu model yang biasa, yang belum Android, satunya lagi itu sudah Android. Yang pertama itu yang 1,5 juta, selama setahun itu dibayar di awal, nanti tahun keduanya itu bayarnya per bulan. Per bulannya itu sekitar 130 ribuan. 130 ribuan. Kemudian yang EDC Android, EDC BPRKS yang Android itu sewanya sekitar 3,5 juta selama 2 tahun. Kemudian setelah lewat 2 tahun itu bisa per bulan ya. Tapi kabar baiknya, sekitar beberapa bulan yang lalu itu salesnya nawarin saya suruh sewa bulanan. Tapi saya jawab, maaf saya sudah punya yang hak milik kayak gitu. Jadi ya saya sudah nggak menerima lagi ya. Jadi kalau jenengan pengen sewa itu bisa ya, kalau misalkan dananya belum bisa buat beli yang baru, atau misalkan mau agen ke BNI atau ke BSI, itu kan ada saldo yang diendapin sekitar 2,5 jutaan. Nah kalau misalkan dananya terbatas itu bisa sewa dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan sudah setengah tahun atau 1 tahun itu, kalau sudah punya pelanggan cukup ya, sudah jalan lah, nah, nanti bisa beli atau daftar agen ke yang lain, yang nggak sewa lagi, yang ngendapin saldo ya boleh, yang hak milik ya boleh. Cuma saya sih lebih menyarankan yang kerjasama dengan ini ya, maksudnya bukan hak milik, karena kalau ada apa-apa misalkan rusak itu nanti prosesnya biasanya cepat diganti alatnya. Tapi kalau misalkan yang hak milik kemudian rusak, itu prosesnya itu biasanya lama. Itu pengalaman saya, prosesnya lama, bahkan bisa setengah tahun bahkan lebih baru diproses. Saya itu pernah memproses alat saya yang rusak di servis itu, Masya Allah, saya ngubungin ke kantornya, ke pusatnya, itu susah, diprosesnya itu sangat lama, harus kita ngubungin, harus ekstra ngubungin terus. Kembali ke topik tadi di awal, yang bisa sewa EDC itu adalah BPRKS ya, EDC BPRKS. Tapi hati-hati kalau misalkan ada yang menawarkan EDC BPRKS sewa, jangan sampai transfer, ataupun yang jelas jangan sampai transfer di awal, karena sales EDC BPRKS itu nanti kalau sudah kita hubungin itu mau datang ke tempat kita, bahkan jauhnya 2 jam 3 jam itu mereka mau datang ya, karena mereka juga dapat komisi dari kantornya kalau dapat pelanggan atau dapat customer atau dapat agen baru, seperti itu. Yang jelas apapun itu, entah alasannya apapun, misalkan untuk ini dan itu, misalkan harus DP, itu jangan mau ya, karena ya itu tadi nggak ada bayar di awal kalau EDC BPRKS, seperti itu. Dan kabar baiknya adalah sekarang EDC BPRKS itu awal daftar kita sudah bisa sewa bulanan, tidak harus setahun, minimal setahun dibayar di awal, itu enggak, sekarang bisa langsung bulanan. Tapi setiap daerah itu punya sales masing-masing. Contohnya saya di Banyumas itu salesnya sendiri, terus kalau misalkan di Bekasi atau di Jakarta itu juga salesnya sendiri. Jadi enggak, sales Bekasi nggak ngurusin yang di sini, sales yang di sini nggak ngurusin yang di Bekasi. Jadi masing-masing. Kalau misalkan butuh kontaknya, nanti bisa hubungi saya ya, bisa hubungi saya, nanti saya kontakkan ke daerah masing-masing ya. Paling itu saja ya. Oh ya, kelebihan dan kekurangannya itu
EDC BPRKS itu kekurangannya belum bisa tarik bantuan PKH pemerintah, itu aja sih. Kalau yang lainnya ya kekurangan kelebihan yang lainnya itu sama kayak EDC yang lain. Itu saja, terima kasih.